Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita belajar matematika KD 3.1 tentang pecahan. Anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nilai keislaman yang terdapat pada materi hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Anak-anak, hari ini adalah pembelajaran kita tentang pecahan, yaitu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Untuk itu, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menonton video pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat membandingkan pecahan melalui gambar dengan garis bilangan, membandingkan langsung dua pecahan, kemudian menggunakan perkalian silang dengan tepat. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengurutkan pecahan, baik pecahan berpenyebut sama atau pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar. Silahkan buka buku paket matematika terampil berhitung, buka halaman 12 sampai dengan halaman 16, baca dan pelajari. Oke anak-anak, mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, di sini kita menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, yang pertama, membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar pecahan. Sekarang coba kalian lihat gambar pecahan yang ada di monitor ini. Di situ ada dua pasang pecahan ya, yang di atas itu dan yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian yang di bawah pecahan yang berwarna putih biru ya. Nah, sekarang kita bahas. Pecahan yang pertama yang di atas, yang sebelah kiri nilainya adalah 2/4. Kemudian yang di kanannya nilainya pecahannya adalah 3/4. Kedua pecahan itu kebetulan sama-sama dibagi 4 atau penyebutnya 4. Dengan melihat gambar tersebut, kalian bisa menentukan. Dengan melihat luas gambar yang berwarna, kalian bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Jadi, pecahan 2/4 itu lebih kecil daripada pecahan 3/4. Kemudian, gambar yang di bawahnya yang berwarna putih dan biru, kalian lihat, amati gambar tersebut. Ternyata yang sebelah kiri itu nilai pecahannya 1/2 dan yang sebelah kanan 1/3. Setelah melihat luas gambar yang berwarna biru, kita bisa menentukan gambar dari pecahan tersebut dan dapat membandingkannya. Jadi, pecahan 1/2 lebih besar atau lebih dari pecahan 1/3. Kemudian anak-anak, selanjutnya kita membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Silahkan kalian amati gambar-gambar garis bilangan yang Ibu sajikan sebagai berikut. Ada pecahan perduaan, pecahan pertigaan, perempatan, perlimaan, dan perenaman. Semuanya itu mempunyai panjang garis bilangan yang sama. Nah,
Sekarang kalian amati letak bilangan 1/2 dengan 2/4 dengan 3/6 itu satu garis atau segaris atau sejajar ya. Berarti nilai pecahan 1/2 sama nilainya dengan 2/4 dan sama nilainya dengan 3/6 karena letaknya di situ segaris dan sejajar. Kemudian dengan mengamati garis bilangan ini, kalian bisa menentukan 1/3 letaknya di sebelah kiri dari 1/2. Berarti nilai pecahan 1/3 itu lebih kecil atau kurang dari pecahan 1/2. Selanjutnya, silakan yang agak ke kanan garis bilangannya 5/4 dengan 3/2. Ternyata 5/4 itu letaknya di sebelah kiri 3/2. Maka pecahan 5/4 lebih kecil atau kurang dari pecahan 3/2. Kemudian kita lihat lagi pecahan yang senilai. Di situ terlihat pecahan 3/2 dengan 6/4 dengan 9/6. Dengan 9/6 itu segaris ya. Jadi artinya pecahan itu senilai atau sama. Nah, untuk jelasnya anak-anak kalian silahkan lihat gambar berikutnya atau penjelasan ibu berikut ini. Anak-anak, dengan mengamati garis bilangan pecahan tadi, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menentukan pecahan 1/2 terletak di sebelah kanan dari 1/3, jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Pecahan 2/5 terletak di sebelah kiri dari 2/4, jadi 2/5 lebih kecil dari 2/4. Pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6 terletak sejajar atau segaris. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 atau senilai. Kalau begitu, kesimpulannya dengan mengamati garis bilangan tadi ya, pecahan yang letaknya di sebelah kiri maka nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Kemudian, pecahan yang ada di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Oke, kita lanjut. Yang C, membandingkan langsung kedua pecahan atau dengan cara perkalian silang. Sekarang kita coba dulu membandingkan langsung kedua pecahan. Contoh di sini adalah pecahan berpenyebut sama. Ada 2 buah pecahan. Contohnya nomor 1 itu 3/6, titik-titik, atau dengan 5/6. Kedua pecahan itu dapat kita bandingkan dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, karena kedua penyebutnya sama, maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Jadi kita cukup melihat angka yang di atasnya saja yang kita bandingkan ya. 3/6 dengan 5/6. Maka karena 3 itu lebih kecil daripada 5 pembilangnya, jadi pecahan 3/6 lebih kecil atau kurang dari 5/6. Setelah kita bandingkan ya. Kemudian anak-anak membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat contoh ya. Di situ nomor 2 buah pecahan yaitu 3/4, titik-titik, 2/3. Nah, tanda pembanding apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Karena kedua pecahan ini tidak sama penyebutnya, maka langkah pertama kita kerjakan dulu adalah menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Pecahan yang pertama penyebutnya 4, pecahan yang sebelah kanan penyebutnya 3. Nah, menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut menggunakan KPK atau kelipatan yang sama. Nah, jadi kita samakan dulu ya kedua penyebutnya, baru kita bandingkan. Nah, kita samakan kedua pecahan berikut ini menjadi penyebutnya 12. Kemudian bagaimana cara memberi pembilang atau mengisi pembilang di atas? Caranya seperti ini anak-anak. 12 pecahan yang pertama 3/4, kita cari yang senilai dengan penyebut 12. Berarti cara menentukan pembilangnya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9.
ya. Jadi 12 dibagi 4 dulu, dapat 3, kita kalikan dengan pembilang di atas dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Yang kedua, pecahan yang sebelah kanan kita ubah lagi menjadi pecahan per 12. Nah, caranya 12 dibagi 3 sama dengan 4, kemudian 4 tersebut kita kalikan dengan pembilang di atas yaitu angka 2. Jadi, 4 dikali 2 sama dengan 8. Tulis di pecahan yang sebelah kanan. Nah, setelah kedua penyebutnya sama, baru kita bandingkan. Ternyata 9 itu lebih besar daripada 8. Nah, jadi pecahan 3/4 lebih besar nilainya daripada 2/3. Dengan menyamakan penyebutnya tadi, ya. Kemudian kita lanjut membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Contoh di sini adalah 3/4 titik-titik 5/6. Anak-anak, dengan mengalihkan silang mungkin memudahkan kita untuk membandingkan kedua pecahan tersebut. Yang pertama adalah 3/4 titik-titik 5/6. Kemudian caranya kalikan angka 3 dengan angka 6. Hasilnya berapa? 18. Kita tulis di bawah bilangan 3/4 yaitu di sebelah kiri dan di bawah. Kemudian kita kalikan lagi 4 dikali 5. Jadi 20. Maka hasilnya kita tulis di sebelah kanan bawah. Nah, jadi pecahan 3/4 itu lebih kecil atau kurang dari 5/6. Jadi anak-anak ada cara untuk membanding dengan perkalian silang. Sekarang Ibu bacakan caranya. Pertama, kalikanlah pembilang pecahan yang di kiri dengan penyebut dari pecahan yang di sebelah kanan. Tulis hasilnya di sebelah kiri dan di bawah. Kemudian langkah kedua, kalikan penyebut pecahan yang di sebelah kiri dengan pembilang dari pecahan yang di sebelah kanan. Tulis hasilnya di kanan di sebelah bawah. Setelah itu kita lihat bagaimana cara membandingnya. Kita lihat hasil perkalian tadi, ya. Ternyata 18 itu lebih kecil dari 20. Jadi, pecahan 3/4 kurang dari atau lebih kecil dari 5/6. Anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, biasanya kita mengurutkannya dari yang terkecil atau yang terbesar, ya. Nah, sekarang ada dua yang kita urutkan untuk pecahan, yaitu pecahan berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Sekarang kita bahas adalah mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak, untuk mengurutkan pecahan berpenyebut sama lebih mudah ya, karena yang kita urutkan nanti hanya pembilangnya saja, karena penyebutnya kan sudah sama. Jadi kita cukup mengurut di bilangan di atas atau pembilangnya saja. Contoh, 7/12, 5/12, 11/12, 8/12. Nah, keempat pecahan ini diurut dari yang terkecil. Karena sudah sama penyebutnya, kita cukup mengurut pembilangnya. Jadi, urutan dari terkecil pecahan tersebut adalah 5/12, 7/12, 8/12, 11/12. Kemudian, sekarang kita mengurut pecahan berpenyebut tidak sama. Bagaimana caranya? Anak-anak, untuk mengurut pecahan berpenyebut tidak sama, langkah pertama untuk itu adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kalian lihat contoh di depan monitor kalian, di situ ada 4 buah pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ibu bacakan pecahan tersebut: 1/2, 5/8, 3/4, 2/3, ya. Keempat pecahan tersebut tidak ada yang sama, semuanya berpenyebut tidak sama. Nah, kita samakan langkah-langkahnya, kita samakan dulu penyebutnya dari keempat pecahan tersebut. Berapa anak-anak penyebutnya? Kelipatan dari 2, 8, 4, dan 3 itu bertemunya di angka 24. Maka satu persatu pecahan tersebut kita ubah menjadi per 24. Yang pertama pecahan 1/2.
Caranya 24 dibagi 2, 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi 1/2 itu senilai dengan 12/24. Yang pecahan kedua 5/8, kita ubah jadi pecahan per 24. Caranya 24 dibagi 8 dapat 3. Kemudian 3-nya kita kalikan dengan 5, hasilnya 15. Jadi pecahan 5/8 senilai dengan 15/24. Pecahan yang ketiga adalah 3/4. Kita ubah penyebut yang 4 ini menjadi 24. Caranya 24 dibagi 4 dapat 6. Kemudian 6-nya kita kalikan dengan 3, hasilnya 18. Jadi 3/4 senilai dengan 18/24. Nah, terakhir pecahan 2/3 kita ubah penyebutnya menjadi 24. Caranya yaitu 24 kita bagi dengan 3, hasilnya 8. Kemudian 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi pecahan 2/3 senilai dengan 16/24. Jadi anak-anak, keempat pecahan 1/2, 5/8, 3/4, 2/3 tadi berubah menjadi 12/24, 15/24, 18/24, dan 16/24. Nah, karena di sini kita diminta mengurut dari yang terbesar, jadi kita urut adalah pecahan asal ya, bukan pecahan yang sudah kita ubah menjadi per 24 tadi. Jadi yang kita urut pecahan asal yang dari soal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat pembilang-pembilang dari pecahan yang di bawah itu. Coba kalian perhatikan, di situ 12/24, 15/24, 18/24, dan 16/24. Jadi pecahan yang nilainya besar pembilangnya di situ adalah 18/24. Nah, 18/24 itu kan nilai pecahan asalnya 3/4. Jadi nilai pecahan asal itu yang kita tulis 3/4, kemudian 2/3 yang lebih besar lagi, kemudian 15/24 itu 5/8. Pecahan asalnya, dan yang terakhir 12/24 itu pecahan asalnya adalah 1/2. Jadi anak-anak, pecahan 1/2, 5/8, 3/4 atau 2/3 itu bila diurut dari yang terbesar, hasilnya adalah 3/4, 2/3, 5/8, 1/2. Bukan pecahan yang per 24 ini yang kita urut ya, tapi pecahan asal. Pecahan yang berpenyebut 24 ini hanya cara untuk membantu supaya penyebutnya semuanya sama. Oke? Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi membanding pecahan dan mengurutkan pecahan. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang Ibu bacakan kesimpulannya. 1. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan A. Mengamati gambar, B. Mengamati garis bilangan, C. Membandingkan langsung kedua pecahan, dan D. Dengan perkalian silang. Kemudian yang kedua, mengurutkan pecahan. A. Pecahan berpenyebut sama, cukup melihat pembilangnya saja, baru kita urutkan. Entah minta yang dari terkecil atau dari yang terbesar mengurutkannya. Kemudian yang B. Pecahan berpenyebut tidak sama, itu kita urutkan dengan cara kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru kita urutkan. Anak-anak, hari ini tugas kalian adalah sekarang coba buka buku matematika terampil berhitung kalian, kerjakan latihan 7, latihan 8, latihan 9, latihan 10. Nah, semuanya sudah ada halamannya, ada nomornya, Ibu tuliskan di sini ya. Nah, anak-anak, tugas di atas kerjakan di buku tulis latihan matematika kalian. Kerjakan yang teliti dan menulisnya gunakan pulpen ya. Bila sudah selesai, foto dan kirim di classroom.
Demikian anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Ibu tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.